Selamat malam para pemuda yang kalau sudah merancang tujuan semangatnya luar biasa, tapi baru jalan 3 hari udah lemes. Ini adalah lanjutan video sebelumnya. Di sisi lain, Samsul dan Rohman tengah sparring. Terlihat dengan sangat jelas bahwa Samsul berusaha sekuat tenaga menyerang Rohman, sedangkan Rohman sendiri hanya menangkisnya dengan santai. Dan ketika mata Rohman teralihkan ke arah pintu, di situ Samsul langsung mengeluarkan jurus terkuatnya, berpikir bahwa dia menemukan sebuah celah. Saat itu semua orang menduga, apakah Rohman kali ini akan kalah? Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Samsullah yang terjatuh tak berdaya ketika letupan asap itu mulai memudar. Sambil menghunuskan pedangnya, Rohman pun memberinya masukan tentang kelemahannya, tentang daya serangannya, dan semacamnya. Dan hal itu disaksikan dengan jelas oleh Marquis Gofar, yang membuatnya sampai berpikir, apa memang Rohman sekuat ini? Si goblok baru tahu dia. Sabar, maklumlah, karena selama ini dia hanya mendengarnya berdasarkan rumor belaka, tidak melihatnya secara nyata. Malah dia juga tidak menyangka kalau pedang terhebat di dunia ternyata hasil tangan dari orang yang hebat berpedang pula. Kalau dipikir-pikir, berarti Rohman memiliki 2 titel, yaitu penempat terhebat di dunia sekaligus pendekar terkuat di dunia. Dia jadi merinding saat memikirkannya. Si pelayannya pun mengantarkan dirinya dan mereka akhirnya berjabat tangan saling memperkenalkan diri. Kemudian di ruang tertutup, Marquis Gofar secara gamblang menyampaikan maksud dari kedatangannya. Dia menunjukkan pedang Blaze yang dia beli dari rumah lelang, lalu menceritakan usahanya dalam mengarahkan para anak buahnya demi mencari informasi siapa yang membuatnya, dan sampailah dia di sini. Beliau bertanya, apa memang betul Tuan Rohmanlah yang membuat golok ini? Tuan muda kita ini tentu saja sudah tahu siapa orang yang ada di hadapannya itu. Dia adalah orang terkaya di Kairo yang juga dikenal sebagai Cogil Kolektor. Dia adalah orang yang memiliki kekuasaan terbesar di Kairo, tetapi juga orang yang paling netral di antara kerajaan Kairo. Kekayaannya tak terhingga, bahkan bisa mengendalikan pasar kalau dia mau. Sederhananya, dia adalah orang yang bisa mengacaukan keseimbangan dalam kekuasaan. Dalam benaknya Rohman berkata, menarik. Kemudian Rohman pun menjawab, betul, akulah si penempa golok yang kau cari-cari itu. Mendengar hal itu, Gofar girangnya bukan main. Dia menunjukkan ekspresi betapa bahagianya dirinya yang akhirnya bisa bertemu dengan orang yang membuat pedang itu. Dengan girangnya dia bercerita saat pertama kali melihat mahakarya itu. Dia memujinya, menghormatinya, dan sebagainya. Tak sampai di situ, kemudian dia meminta izin untuk melihat pedang yang dia pakai saat latihan tadi. Rohman pun mengizinkannya. Dan saat dia memegangnya, lagi-lagi dia dibuat takjub oleh mahakaryanya itu. Dalam hatinya dia bergumam, pedang Blaze dan Salamander memanglah sebuah mahakarya. Tetapi pedang Darkness yang dia pegang itu seolah-olah dipenuhi oleh kegelapan yang sangat pekat. Bagaimana mungkin dia bisa berkembang sejauh ini? Akan jadi monster sehebat apa dia nanti di masa depan? Benar, itulah yang dia pikirkan. Tak sabar menantikannya, akhirnya dia membuat sebuah penawaran dengan syarat yang sederhana sekali. Pertama, kalau Rohman ingin menjual pedangnya, dia menginginkan dirinya sebagai prioritas utamanya. Kedua, kalau Rohman membuat pedang lagi, dia ingin menjadi orang pertama yang melihatnya secara langsung. Dia sampai ngotot bilang, tidak peduli mau di wilayah mana atau daerah terpencil mana, dia pasti akan datang menemuinya. Kalau dia bersedia menerima kedua syarat ini, keluarga Gofar akan mendukung keluarga Dimitri sepenuhnya, yang artinya dia tidak akan netral lagi. Rohman sedikit curiga, kenapa dia sampai segitunya hanya karena mengagumi sebuah pedang? Akhirnya Marquis Gofar pun menjelaskan alasannya. Dia bilang, terus terang saja kami menerima banyak tekanan dari keempat fraksi belakangan ini, karena aku merasa tidak bisa mempertahankan kenetralanku selamanya. Akhirnya aku berpikir, siapa yang harus kudukung? Di tengah-tengah kebingungan itu, aku mendengar sebuah rumor tentang dirimu yang sedang mendirikan sebuah aliansi bernama Aliansi Dimitri. Terlebih lagi aku sudah memastikan bahwa kaulah si pencipta golok yang sangat luar biasa itu. Ketertarikanku semakin pekat dan aku semakin mengagumimu. Izinkanlah diriku yang hampa ini berdiri di sampingmu. Segala macam pujian, penjelasan, kekayaan, atau apapun itu yang keluar dari dalam mulutnya tak serta-merta membuat kepribadian Rohman menjadi lunak. Dengan tegas dia berkata bahwa siapapun yang bersumpah setia kepada Dimitri akan kuanggap sebagai anggota aliansi. Apa keluargamu siap bersumpah dan siap mengikuti jalan yang akan ditempuh oleh Dimitri? Seperti seorang hamba menghadap kepada tuannya, Marquis Gofar pun membungkuk penuh hormat. Dia siap mengikuti jalan tuannya, tak peduli jika dirinya harus menahan serangan musuh yang mendominasi atau disuruh untuk melompat ke dalam lautan api. Dengan senang hati dirinya akan mengikuti
mengikuti perintah tuannya. Roman pun tersenyum mendengarnya. Terakhir, Marquis Govar meminta izin untuk mengumumkan kalau Romanlah yang menempa pedang itu. Alasannya sederhana, karena dia sudah mendapatkan pedang sehebat itu, maka dia jadi tidak tahan untuk segera menyombongkannya. Roman mengizinkannya, dan sepulangnya dari sana, dia pun langsung mengumpulkan orang-orang untuk mengagumi pedang miliknya bersama-sama. Tak lupa, dia juga menyelipkan nama tuannya di antara kekaguman mereka, bilang bahwa pedang ini dibuat oleh orang yang berhasil mengalahkan kerajaan Hector. Bahkan pedang ini pula yang digunakan oleh Roman untuk mengalahkan Butler yang merupakan satria terkuat di kerajaan Hector. Alhasil mereka pun jadi semakin terkejut dan semangat mereka semakin meledak-ledak. Dengan girangnya dia terus bercerita hingga pada akhirnya nama Roman semakin terkenal dari Sabang sampai Merauke, dan orang-orang mulai menyebut ketiga pedang Roman Dimitri sebagai The Set of Roman Dimitri. Viralnya berita tersebut membuat para penempa Dimitri kebanjiran pesanan. Bahkan pesanannya melampaui jumlah yang bisa ditangani, sampai-sampai mereka angkat tangan, sudah nggak kuat lagi. Master Ucup sampai bilang, "Bang, udah bang." mendengar berita tersebut, Kekaisaran Valhalla sampai mengirimkan anggota intelijennya. Mereka takut dengan kekuatan Roman, takut kalau ternyata Roman diam-diam menciptakan kekuatannya sendiri. Maka dari itu, mereka pun mengirimnya untuk memastikan apakah dia akan menjadi pengikut atau menjadi musuh Kekaisaran Valhalla. Tiba-tiba menyelinap masuk dan tiba-tiba diberi pilihan tersebut membuat Roman geram. Kenapa pula aku harus memilih pilihan dari kalian? Seperti yang kita tahu bahwa Roman tidak mau dipaksa untuk bersumpah setia kepada siapapun dan kepada sekte apapun. Dia tidak ingin dikendalikan, dia ingin bebas melakukan apapun di dunia ini dengan kehendaknya sendiri. Dia mengancam seorang anggota intelijen itu, kalau kalian tidak ingin menjadikanku musuh, maka tetap diam dan cukup menontonnya saja. Seperti biasa, gobloknya seorang NPC yaitu tidak mengindahkan perkataan Roman dan minim informasi. Dia membalasnya dengan tajam, kalau dirinya akan berakhir menyedihkan kalau sikapnya terus-terusan seperti itu. Karena menurut anggota intelijen itu, Butler yang susah payah dia kalahkan itu bukanlah sosok yang luar biasa bagi Kekaisaran Valhalla. Masih ada yang lebih kuat dari dirinya. Setelah itu dia pun menghilang di telan kegelapan, seolah-olah mereka sedang memberinya waktu sedikit lebih lama untuk menentukan keputusannya. Tak hanya dari Kekaisaran Valhalla, keempat fraksi Cairo pun ternyata mendesaknya untuk segera mengambil keputusan. Mereka diam-diam sedang menunggu dan merasa deg-degan mau berpihak ke mana ini bocah. Marquis Suparman pun sampai bilang kalau dia memilihku, mungkin aku tidak akan mempermasalahkan tindakan bejat yang dia lakukan. Tetapi kalau misalkan dia mengambil keputusan yang lain, maka dia harus membayar harga yang mahal atas pilihannya itu. Roman sendiri mengetahui betul situasinya. Ruangnya semakin menyempit. Dia tidak bisa lagi memanfaatkan privilege-nya sesuka hatinya. Dan kalau dia sampai gagal dalam melakukan persiapan yang matang dalam kurun waktu 1 tahun, maka di perang mendatang dirinya pasti akan sangat dirugikan. Dan langkah pertama yang muncul di pikirannya saat ini adalah dia harus bisa menggunakan sihir dengan sempurna. Maka dari itu dia pun mengirimkan sebuah surat kepada Master Menara Sihir Ponik pengganti yang bernama Teguh. Dalam surat itu tertulis, kalau Menara Sihir Ponik ingin mendapatkan dukungan dari keluarga Dimitri, maka syaratnya sederhana, kami akan membayar 1000 koin emas per bulan kalau dia mau menjadi lawan tandingnya selama 6 bulan. Melihat jumlah uang sebesar itu membuat Master Teguh terkejut, apalagi mengingat situasinya yang cukup terdesak. Karena begini, di dalam benua ini terdapat 13 menara sihir. Di antara ke-13 menara sihir tersebut, Magic Tower of the Sky adalah menara sihir pertama yang berdiri di atas dunia ini, dan mereka selalu mengadakan perlombaan untuk menentukan pencapaian dengan mengirim perwakilan dari masing-masing menara sihir. Tetapi masalahnya, meskipun menara sihir Phoenix menunjukkan sihir 5 circle yang kuat, mereka tetap dipandang sinis oleh penyihir yang menyaksikannya. Mengapa begitu? Karena tatanan dasar dari menara sihir saat ini yang membuat menara sihir Phoenix dipandang seperti itu. Sederhananya, Phoenix kehilangan identitasnya sebagai menara sihir, dan hal ini terjadi setelah diangkatnya Teguh sebagai master pengganti 3 tahun yang lalu. Dalam kurun waktu itu dia mengalami berbagai macam problematika yang membuatnya sudah tidak kuat lagi. Dia tidak bisa mewarisi identitas menara sihirnya. Grimoire of the Burning menghilang gara-gara gurunya. Akibatnya banyak penyihir yang keluar, dan yang paling membuatnya pusing adalah mereka kehilangan dukungannya dari kerajaan Franka. Di saat-saat seperti itulah surat Roman muncul di bawah mejanya seperti buah si malakama. Akhirnya dia pun pergi ke sana dengan tujuan untuk mendapatkan 6.000 emas dalam waktu setengah tahun. Ini adalah perjalanan pertamanya ke wilayah Dimitri.
Dia sama sekali tidak pernah ke sana dan hanya mengetahui beberapa rumor tentang Dimitri yang disebut-sebut sebagai tanah suci bagi para penempa. Karena kebanyakan para penyihir termasuk dirinya lebih memilih ke tempat kekaisaran Kronos yang dianggap sebagai tanah suci bagi para penyihir. Karena dari 13 menara, 7 diantaranya berada di kekaisaran Kronos, termasuk menara Magic Tower of the Sky. Tak heran jika para penyihir lebih memilih pergi ke sana ketimbang pergi ke wilayah Cairo yang dianggap tanah gersang tanpa sihir, apalagi ke wilayah Dimitri yang terletak di pelosok kerajaan. Wajah yang dia pasang ketika tiba di depan gerbang adalah wajah kaget. Keamanan di tempat ini berbeda, pergerakan penjaga di sini juga sangat teliti. Item-item sihir untuk persiapan perang terpampang di sepanjang dinding, bahkan tembok kota mereka juga sangat kokoh. Seharusnya ini semua bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh keluarga dari wilayah terpencil seperti mereka. Itulah kata-kata yang keluar dari dalam benaknya. Akhirnya dia bertemu Roman. Mereka saling berjabat tangan dan dari tangannya itulah dia merasakan bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Tanpa basa-basi, Teguh langsung memastikan apakah benar yang tertulis di dalam surat itu. Rohman pun membenarkannya bahwa dia tidak main-main ketika menulisnya. Dia sangat-sangat serius sekali akan memberinya ribuan koin emas asalkan dia mau menemaninya berlatih. Pertanyaan kenapa dirinya lebih memilih menara sihir Ponik ketimbang menara sihir lainnya, Roman pun menjawabnya. Alasannya sederhana, karena sihir api dari Ponix lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Apalagi kondisi mereka saat ini sedang tidak baik-baik saja, membuat Rohman lebih mudah memanggilnya daripada mereka yang tidak memiliki masalah sama sekali. Roman juga tidak akan menuntutnya kalau misalkan dirinya terluka atau mati saat bertanding. Jadi dia meminta agar si Master Menara itu untuk menyerangnya sekuat mungkin. Mendengar hal itu, Teguh pun lega sekaligus sedikit murka. Dia sedikit tersinggung mengira bahwa Roman sedang meremehkan kekuatan penyihir. Di lapangan latihan Dimitri, dia merapalkan mantra. Api berkumpul di tangannya, kemudian dia melesatkannya ke depan. Dengan secepat kilat, Roman langsung berpindah tempat ke belakangnya. Sihir 4 circle dia aktifkan. Kali ini dia membuat dinding api untuk menghalangi pergerakan Roman. Setelah itu, dia melesatkan sihir di tengah-tengahnya, sehingga terjadi ledakan yang sangat dahsyat di lapangan. Dia pikir semuanya berakhir. Dia pikir saat ini Roman tengah pingsan di lapangan. Tetapi yang terjadi, tiba-tiba saja Roman tepat berada di belakangnya. Hanya segitu saja kemampuanmu? Ngomong-ngomong soal tujuan, gue juga sering seperti itu. Bahkan sampai sekarang, gue selalu bilang ke diri gue sendiri bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang gue inginkan, gue harus menetapkan tujuan-tujuan tertentu. Entah itu membangun rumah, mendapatkan uang sekian juta, mendapatkan gelar sarjana, dan lain-lain. Gue selalu memulainya dengan seperti itu, seolah-olah tujuanlah yang paling penting di atas segalanya. Padahal kan yang menentukan apakah kita berhasil meraih tujuan tersebut adalah prosesnya. Terlalu banyak memikirkan tujuan membuat gue lupa bergerak. Padahal pergerakanlah yang menentukan hasil tersebut. Begitulah kehidupan.